Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Rafika Nur Aziza sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kita mengenai materi konsep pengelolaan pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama ada Feby Febriani dengan NIM 2103268 dengan nomor absen 22. Yang kedua ada saya sendiri, Rafika Nur Aziza, dengan NIM 2105760 dengan nomor absen 30. Yang ketiga ada Aziza Nur Saidah dengan NIM 2107413 nomor absen 39. Dan yang terakhir ada Rini Marlina dengan NIM 2109221 dengan nomor absen 40. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke acara pematerian. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Rini Marlini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, perkenalkan saya Rini Marlina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pengertian pengelolaan pendidikan. Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Istilah manajemen sama artinya dengan administrasi sebagaimana menurut Sutisna 1983. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Sedangkan menurut Sukirman, pengelolaan pendidikan adalah penataan, pengaturan, dan kegiatan sejenis lainnya yang berkenaan dengan lembaga pendidikan beserta komponen di dalamnya yang kaitannya dengan pranata dan lembaga lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, kemudian mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut Usman, terdapat 7 unsur manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu man atau manusia, berperan sebagai manpower, baik itu memimpin, menjadi karyawan ataupun bawahan yang berkontribusi untuk kemajuan organisasi atau lembaga. Yang kedua yaitu material atau barang yang digunakan oleh suatu lembaga atau organisasi. Nah, yang ketiga yaitu mesin. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam suatu organisasi. Mesin berupa peralatan, baik itu peralatan modern maupun peralatan konvensional. Nah, yang keempat yaitu money adalah uang atau modal yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, ataupun sekolah. Nah, yang kedua, modal kerja seperti kas. Kemudian yang kelima yaitu metode. Pemilihan dan penggunaan metode sangatlah penting. Dalam lembaga pendidikan, metode yang dipilih oleh guru sangat menentukan, sangat mempengaruhi karakteristik siswa. Selanjutnya yaitu market atau pasar. Dalam lembaga pendidikan, market ini yaitu tempat terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu minute atau menit adalah waktu yang digunakan
dan dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai visi misi tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan terdiri atas manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik atau kepegawaian, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen administrasi perkantoran, manajemen hubungan dengan masyarakat, manajemen unit-unit penunjang pendidikan, manajemen ekstrakurikuler, manajemen layanan khusus pendidikan, dan yang terakhir yaitu manajemen tata lingkungan dan keamanan sekolah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Mahali antara lain. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajer. Kemudian yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan administrasi pendidikan. Yang terakhir yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Baik, materi selanjutnya yaitu proses manajemen pendidikan. Manajemen sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi sekolah dapat dijabarkan melalui proses yang harus dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan tertentu. Nah, sebuah proses manajemen di sini, prosesnya itu melalui fungsinya, yaitu fungsi manajemen pendidikan. Proses manajemen pendidikan atau fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Kemudian yang kedua ada menurut Ernest Dell dalam Stoner 1992, masing-masing fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada planning, kemudian ada organizing, kemudian ada staffing, ada directing, coordinating, reporting, dan controlling. Nah, dari kedua fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, fungsi manajemen yang memiliki kesamaan dengan kinerja pendidikan secara umum adalah yang pertama ada planning, kemudian ada organizing, kemudian ada staffing, kemudian ada coordinating, ada leading, reporting, dan controlling. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi atau proses manajemen dalam pendidikan. Nah, fungsi yang pertama yaitu ada planning. Nah, biasanya dalam setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatannya. Planning atau perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, lembaga kependidikan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan fungsi perencanaan dalam manajemen pendidikan adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, kemudian
Yang kedua yaitu ada fungsi organizing atau pengorganisasian, yaitu proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikan demi efektivitas pencapaian tujuan. Pengorganisasian pembagian tugas semestinya disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian orang yang memegang tugas. Misalnya, dalam pendidikan, pembagian tugas guru dalam bidang studi yang diajarkan harus sesuai dengan kemampuan atau latar belakang pendidikannya. Jika suatu pekerjaan ditangani dengan orang yang bukan ahlinya, maka pekerjaan yang ditanganinya tidak akan berjalan dengan sukses seperti yang diinginkan. Nah, kemudian fungsi yang ketiga yaitu ada pentingnya staffing dalam manajemen pendidikan. Staffing yaitu penyusunan personalia pada suatu organisasi, mulai dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Manajemen tenaga kependidikan mencakup proses penempatan karyawan baru, hal yang harus diperhatikan dalam penempatan karyawan, kemudian pembinaan, pengembangan dan penilaian, dan pemberhentian tenaga kerja. Nah, semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai, serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas. Fungsi yang keempat yaitu ada coordinating. Coordinating merupakan melakukan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian fungsi yang kelima yaitu ada leading. Leading berhubungan dengan pemimpin. Nah, untuk memilih seorang pemimpin dalam pendidikan harus memiliki kriteria seperti memotivasi, mengarahkan, mendorong, dan mempengaruhi orang untuk bekerja keras meraih tujuan organisasi. Nah, kemudian yang keenam adalah reporting, yaitu salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan dalam proses pendidikan. Nah, pelaporannya mencakup laporan guru, laporan wali kelas, dan laporan kepala sekolah. Laporan guru memuat hasil pembelajaran atau mencapai kompetensi siswa dan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan guru disampaikan kepada wali kelas. Guru bisa melengkapi laporannya dengan informasi tentang hambatan yang dihadapi, upaya yang telah ditempuh, dan kegagalan yang terjadi karena adanya hambatan yang tidak bisa diatasi. Nah, informasi tersebut merupakan bahan laporan wali kelas kepada kepala sekolah dan sebagai bahan menyusun program kerja dan program kerja tahun berikutnya. Nah, kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi controlling. Fungsi controlling dikenal dengan istilah fungsi pengawasan yang dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan manajerial. Misal, di tingkat persekolahan dikenal dengan istilah supervisi sebagai tindakan yang berperan untuk melakukan bimbingan profesional dalam rangka menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai perkembangan pemikiran manajemen pendidikan. Nah, dalam perkembangan suatu pendidikan mestinya tertata dan terstruktur dalam pelaksanaannya. Istilah manajemen tidak hanya digunakan dalam ilmu ekonomi dan bisnis semata, namun sudah merambah pada dunia pendidikan yang menjadi pondasi utama.
Selanjutnya, berdasarkan pada salah satu filsafat tersebut, maka akan melahirkan tahapan-tahapan praktik manajemen yang berbeda. Di antaranya, menurut George R. Terry pada tahun 1986, yang pertama yaitu tahapan manajemen partisipasi. Yang kedua, manajemen berdasarkan hasil. Yang ketiga, manajemen memperkaya pekerja. Yang keempat, manajemen prioritas produktivitas. Yang kelima, manajemen berdasarkan kemungkinan. Dan yang keenam, manajemen pemanfaatan konflik. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh George R. Terry dan S. Odiorne pada tahun 1989. Yang pertama, yaitu manajemen memaksa pada tahun 1920-an dan 1930-an. Yang kedua, manajemen mementingkan hubungan manusia pada tahun 1940-an. Yang ketiga, manajemen menggunakan tekanan pada tahun 1950-an. Dan yang keempat, yaitu manajemen menurut keadaan pada tahun 1960-an. Sedangkan menurut Bennett Silalahi pada tahun 2001, beliau membagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, manajemen teknologis. Yang kedua, manajemen administratif. Yang ketiga, manajemen sistem kemanusiaan. Yang keempat, manajemen ilmiah. Dan yang kelima adalah manajemen sasaran dan hasil. Pendidikan yang dengan manajemennya tinggi memberikan stimulus terhadap termanajemen di dalamnya supaya multidisipliner, artinya akan memberikan feedback baik dan bermanfaat untuk lembaga pendidikan, masyarakat, negara, agama, dan juga bahkan untuk dirinya sendiri dari respon yang termanajemen. Namun, dalam prosesnya tetap saja memiliki kekurangan dalam pengembangan manajemen itu sendiri, sesuai pendapat dan aliran yang dianut oleh Ellen Abenowitt pada tahun 2001. Dalam Basri tahun 2010 mengklasifikasikan bahwa perkembangan pemikiran manajemen ke dalam 6 kategori. Yang pertama, aliran manajemen klasik. Aliran ini akibat dari kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, efektif, dan efisien. Yang kedua, yaitu aliran administrasi klasik. Aliran ini memfokuskan pada prinsip-prinsip manajemen daripada mencari cara usaha hidup baru. Yang ketiga, aliran manajemen perilaku. Munculnya aliran ini karena manajemen perilaku berkembang dari kurangnya aliran klasik yang beradaptasi dengan perubahan perilaku manusia dari hasil pendidikan untuk hidup. Dan yang keempat adalah aliran manajemen kuantitatif, yaitu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, manajemen sains, yaitu menekankan pada kekuatan sains. Yang kedua, yaitu manajemen operasi, yaitu aliran untuk mencari dan menggunakan metode efektif. Dan yang ketiga, sistem informasi manajemen, yaitu menjadi suatu sumber utama dalam perkembangan dunia terutama pada bidang pendidikan. Dan selanjutnya yaitu aliran manajemen kontingensi. Aliran ini berkembang sesuai dengan penguasaan atau manajer yang memanajemen lingkupannya. Yang terakhir yaitu aliran manajemen kualitas. Nah, aliran ini lebih menekankan pada manusia yang memiliki kompetensi yang mumpuni untuk kebutuhan suatu masyarakat, perusahaan, negara, industri, dan lain sebagainya. Baik, sekian yang dapat saya paparkan, dan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Berikut ini beberapa permasalahan manajemen pendidikan yang sering terjadi di sekitar kita, seperti yang pertama, kualitas staf pengajar yang rendah. Kualitas staf pengajar yang rendah terjadi karena kurang maksimalnya manajemen sumber daya manusia dalam perekrutan guru. Yang kedua, suasana kelas yang tidak kondusif dalam proses belajar mengajar. Salah satu faktor yang menyebabkan peserta didik kurang berkonsentrasi adalah kelas yang tidak kondusif.
Kelas yang tidak kondusif dikarenakan kurangnya pengelolaan manajemen kelas yang baik. 3. Minimnya media pembelajaran, karena kualitas staf pengajar yang rendah dapat menimbulkan masalah baru, yaitu minimnya media pembelajaran, sehingga materi yang diberikan kurang dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, metode pengajaran yang tidak sesuai. Metode belajar merupakan salah satu cara guru dalam menyampaikan materi agar dapat dipahami oleh murid. Namun, jika menggunakan metode yang salah, penyampaian materi pun tidak akan maksimal. Melihat dari beberapa permasalahan ini, ada beberapa solusi yang bisa mengatasi permasalahan di atas. Seperti yang pertama, meningkatkan kualitas staf pengajar yang ada dengan seleksi yang cukup ketat. Yang dua, menciptakan suasana yang kondusif di kelas dengan pengelolaan manajemen kelas yang terorganisir. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang kreatif yang disediakan langsung oleh guru. Yang keempat, karena setiap anak mempunyai cara belajar yang berbeda, maka digunakan berbagai metode pembelajaran yang digunakan sebagai cara untuk menyampaikan materi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga ilmunya